Penyesalan suami arogan. Bab 45. Siapa saja yang sudah kamu ajak untuk berbagi hubungan kita sebagai saudara kandung dan Lea sebagai adik iparku, Devan. Selidik Davia. DGG. Devan menggeleng cepat. Ia tidak tahu menahu atas kecurigaan Davia padanya. Aku tidak menceritakan apapun tentang hubungan kita, Mbak, pada orang lain. Paling asistenku yang mengetahui kalau aku sedang mengincar Lea. Dan aku rasa dia tidak akan berani melakukannya. Tapi, Mbak Davia juga bisa memeriksa sendiri dirinya. Apakah Beno punya hubungan dengan musuh-musuh Mbak Davia atau tidak, ucap Devan meyakinkan keluarganya. Davia kembali mengerutkan alisnya sambil berpikir keras siapa yang berani memberikan informasi intern keluarganya dengan pihak luar. Mas. Ada yang Davia curigai, tapi Davia harus menyelidikinya terlebih dulu agar tidak terjadi fitnah. Untuk saat ini, Davia tidak bisa mengatakannya pada kalian. Biar Davia simpan sendiri orang-orang yang menjadi target buruan Davia, ucap Davia membuat ambigu bagi ketiga pria tampan yang ada di hadapannya. Baiklah. Sebaiknya kita lihat keadaan Lea dulu. Kita juga harus korek informasi dari Lea mengenai kedua sahabatnya yang brengsek itu yang sekarang sudah diamankan oleh Arlen, ucap Haikal sambil bangkit berdiri. Iya Mas. Kita lihat dulu keadaan Lea. Keempatnya ke kamar inap Lea yang dulu ditempati oleh Davia. Dokter Mariska yang menjelaskan langsung keadaan Lea yang sudah berangsur membaik. Pengaruh obat perangsang itu sudah hilang dari tubuhnya. Sebentar lagi dia akan sadar, ucap Dokter Mariska yang memperlambat tetesan cairan infus Lea agar gadis itu segera bangun. Semenit kemudian, Lea membuka matanya sambil menahan rasa pusing di kepalanya menatap orang-orang yang ada di sekitarnya dari pandangannya yang kabur lalu berganti terang benderang. Kak Davia. Apa yang terjadi padaku? Tanya Lea lirih. Kedua sahabatmu telah menjebakmu dengan minuman yang sudah dicampur dengan obat perangsang. Mereka ingin menjualmu, entah pada siapa karena kedua rekening mereka belum ada uang yang masuk. Mungkin kamu mengetahui sesuatu, Lea? Tanya Davia. Aku tidak mengetahui apa-apa Kak. Kenapa mereka sangat jahat kepadaku? Apa salahku pada mereka? Tanya Lea menahan geram pada kedua sahabatnya itu. Kamu tidak punya salah apapun kepada mereka, Lea. Keadaanlah yang memaksa mereka yang menjadikan kamu sebagai alasan balas dendam mereka pada kamu. Jadi jangan menyalahkan dirimu. Mulai sekarang kamu harus lebih selektif memilih teman. Sama seperti kita menyeleksi siapa pasangan yang cocok untuk mendampingi hidup kita, nasihat Davia bijak. Lea belum memikirkan untuk menikah Kak Davia. Lea belum memikirkan untuk punya anak, ucap Lea. Kita nikah saja dulu, Lea. Soal anak, tidak perlu buru-buru. Yang penting aku ingin melindungimu, ucap Devan spontan membuat Lea terhenyak. Emang siapa yang mau menikah sama Kak Devan? Kapan kita jadiannya, Kak Devan? Tidak ada hujan dan angin, kenapa Kakak Devan tiba-tiba ngomong seperti itu? Tanya Lea beruntun membuat yang lainnya mengulum senyum mereka menahan tawa. Wajah Devan terlihat memerah menahan malu serta gelagapan. Ia melihat wajah-wajah yang ada di depannya seolah sedang menertawakan dirinya yang nekat melamar Lea. Devan menarik nafasnya dan tidak ingin kalah langkah. Ia harus mengeluarkan jurus lain untuk meredam guncangan rasa gugupnya ketika diserang oleh Lea yang menjatuhkan mentalnya. Untuk melamarmu,
tidak perlu pendekatan. Lebih baik langsung nikah saja dulu dan pendekatan bisa dilakukan setelahnya. Jangankan pendekatan, jadi pelayanmu juga aku rela, Lea. Asalkan kamu bersedia menikah denganku. Aku tidak akan menghambat pendidikanmu karena itu hakmu. Hanya aku yang bisa melindungimu selain Allah yang menjaga cinta kita nantinya, ungkap Devan. Kak Devan terus terang sekali, timpal Lea. Emang kelihatan gombalnya ya? Senyum Devan mengembang melihat ekspresi wajah Lea yang juga suka padanya. Dikit, ujar Lea malu-malu. Berarti kamu mau ya nikah sama aku ya, Lea? Bujuk Devan. Mintalah sama pemilik diriku, Kak Devan karena aku tidak bisa menentukan keputusan tanpa restu papa, ucap Lea. Yang kebelet pingin kawin. Apa nggak bisa direm itu mulut, semprot Davia. Mending bablas aja mbak, daripada diambil orang. Iya nggak Mas Haikal? Tanya Devan melirik Haikal. Itu adik aku juga Devan. Ingat Haikal membuat Devan menepuk jidatnya. Semuanya terkekeh melihat ulah Devan. Lea, besok saja kamu baru bisa pulang. Nanti ayah yang akan menghubungi Tuan Reki untuk menjelaskan keadaan kamu, ya nak, ucap Tuan Rusli diangguki Lea. Kalau begitu, kakak Davia pulang dulu ya sama Mas Haikal. Bunda, aku titip Lea ya bunda, ucap Davia sambil cipika-cipiki pada Dokter Mariska dan ayahnya juga Lea. Titip adikku ya, Devan. Hati-hati, karena lampu hijaunya belum menyala. Nanti ketabrak, ledek Haikal. Dasar kakak ipar songong, umpat Devan kesal. Davia dan Haikal sudah berada di mobil mereka. Haikal yang masih penasaran dengan Davia, membujuk istrinya untuk menceritakan siapa orang yang ingin ia selidiki. Sayang, apakah kamu tidak bisa memberitahu nama orang yang? Tanda hubung. Sayang, saat ini masa nifasku sudah selesai. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan imun tubuh? Sela Davia membuat lekukan bibir Haikal melebar sempurna. Kamu tahu aja baby, kalau aku butuh imun tubuh, ucap Haikal. Kalau begitu, kita bercinta di apartemen kita saja. Supaya lebih leluasa menciptakan orkestra indahnya, ucap Davia yang sudah membuka cadarnya dengan ekspresi menggoda. Ucapan frontal Davia dengan godaan nakalnya membuat darahnya Haikal berdesir lebih kencang dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Bagai diburu waktu, Haikal membawa mobilnya bak kesetanan, mencari celah yang bisa ia selip dengan Mini Cooper merah miliknya di antara mobil lain. Dalam beberapa menit kemudian, keduanya sudah berada di dalam unit kamar apartemen mereka dengan nafas yang kian memburu karena menahan hasrat. Kamu sudah membangun naga yang sedang tidur, baby. Bersiaplah untuk menerima serangan muntahan apinya yang akan membakarmu saat ini, ucap Haikal ketika kain penutup tubuh mereka sudah berserakan di atas lantai. Untuk kegiatan mereka selanjutnya biar para pembaca yang mengimajinasikan ya hehe. Karena admin memiliki keterbatasan itu. Kembali ke mansion milik kakek Abdullah. Davia mengumpulkan semua pelayan dan penjaga keamanan di ruang keluarga milik kakek Abdullah termasuk para sopir pribadi dan juga babysitter. Haikal baru mengetahui jawabannya, jika istrinya menaruh curiga pada pembantunya, tapi belum disebutkan secara spesifik salah satu nama yang akan dijadikan tersangka karena Davia belum melakukan proses penyelidikannya. Terima kasih kalian sudah hadir semua di sini. Mungkin selama ini,
Kakek Abdullah dan Nenek Anissa kurang memperhatikan kalian dan melakukan interaksi dengan kalian kecuali ada perlunya. Dan ada hal-hal yang telah kami lewatkan dari momen-momen masalah pribadi kalian yang tidak bisa kalian ceritakan kepada keluarga ini, entah segan atau apapun alasannya yang membuat kalian mencari solusi sendiri dengan cara yang salah. Apakah kalian menyadari kesalahan kalian itu apa? Tanya Davia pada pelayan yang berjumlah 10 orang itu. Semuanya tertunduk namun saling melirik. Kesempatan itu dimanfaatkan Davia untuk membaca bahasa tubuh mereka. Apakah kalian sudah tahu apa kesalahan kalian pada keluarga ini? Tekan Davia sekali lagi. Semuanya menggelengkan kepalanya. Baiklah, akan aku beritahu kalau di antara kalian telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan Nenek Anissa dan Kakek Abdullah. Sebagai menantu tertua di keluarga ini, saya meminta maaf kepada kalian semua jika nenek dan kakekku belum bisa membuat kehidupan kalian lebih layak atau mengekang kebebasan kalian untuk bisa berkumpul dengan keluarga kalian. Tapi apapun kendala kalian, sampaikan saja pada kami daripada kalian berkhianat, karena hukuman yang akan kalian terima sangatlah berat. Apalagi yang kalian lakukan itu dengan cara berhubungan dengan orang-orang yang telah mengkhianati negara ini. Bukan hanya kalian yang akan masuk penjara, tapi nasib keluarga kalian yang juga tidak bisa diterima bekerja dimanapun karena keturunan kalian namanya sudah di blacklist. Apakah kalian siap menerima hukuman itu? Kalau siap, silahkan saja. Kalau tidak mau, silahkan terbuka padaku dan aku menjamin kalian tidak akan menerima sanksi baik dari keluarga ini maupun negara. Orang yang menyuruh kalian untuk mengkhianati kami, akan kami urus. Bagaimana? Mau terima tawaranku atau aku sendiri yang mengantar kalian ke kantor polisi? Sebenarnya aku sudah tahu siapa orangnya. Aku hanya butuh kejujuran dari kalian saja. Yang pejabat korup saja bisa aku seret mereka ke penjara, apalagi sekelas kalian. Tinggal aku lempar ke penjara dan keluarga kalian tidak akan merasa aman karena aku lebih kejam daripada mereka, orang-orang yang telah mengancam kalian itu. Apakah masih mau diam? Selidik Davia. Silakan kembali ke tempat kerja kalian. Jika berubah pikiran, aku tunggu di kamarku. Ayo Mas. Ajak Davia kembali ke kamarnya. Sayang, bagaimana bisa kamu mengetahui jika beberapa pelayan mengkhianati kita? Tanya Haikal. Insting aku yang tidak pernah salah, ucap Davia. Hebat kamu sayang, bisa mengatasi para pelayan dengan cara yang begitu apik. Di ranjang juga kamu juga sangat hebat. Ayo sayang, aku mau lagi. Pinta Haikal yang sudah menarik tubuh Davia duduk di pangkuannya. Hah? Lagi? Davia melotot. Kalau tadi kamu yang mengajak aku dan sekarang giliran aku yang mengajakmu. Aku sedang ingin bercinta jika sudah dipancing sekali, bisik Haikal dengan tangan sudah menggerayangi seperti gurita. Davia sibuk mengurusi ketiga bayinya yang sudah ia mandikan, berpakaian dan disusuinya. Ia dibantu oleh ibu mertuanya, Umi Ambar. Ketiganya sudah rapi pagi itu. Haikal mendorong stroller baby menuju taman belakang. Ia menjemur ketiga bayinya dan dia pun sendiri berolahraga sambil sesekali menggoda ketiga bayinya yang sudah berusia hampir 3 bulan. Adam paling senang kalau sudah ada ayahnya. Putranya tidak henti-hentinya menatap ayahnya sambil tertawa geli jika sudah digoda Haikal. Si Dedi suka menggendongnya terlebih dahulu daripada kedua putrinya yang terlihat kalem. Melihat pemandangan di luar sana,
Davia berdecak kagum pada sang putra. Umi. Baby Adam hanya mau tersenyum atau tertawa jika bersama dengan dedinya. Sementara dengan kita selalu saja memasang wajah datar, ujar Davia. Bukankah Haikal juga sama kamu begitu? Datar dan ketus. Iya kan? Tekan Umi Ambar. Itu dulu Umi, tapi sekarang sudah saya jinakkan Umi. Jadi dia anteng dalam pengawasanku, celetuk Davia sambil terkekeh. Alhamdulillah. Semoga langgeng ya, sayang, ucap Umi Ambar. Amin. Insya Allah Umi, Davia sudah baca doa jurus jitu anti pelakor, timpal Davia sambil berdendang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Itulah hebatnya kamu Davia, ilmu apapun kamu pelajari jadi kamu bisa menguasai semua ilmu, balas Umi Ambar. Ada kok Umi, ilmu yang Davia tidak pelajari, ucap Davia. Apa sayang? Ilmu pelet, santet dan sihir, canda Davia makin membuat Uminya terkekeh. Kalau para istri belajar salah satunya ilmu itu, dijamin pelakor tidak akan tebar pesona di dunia ini dan rumah tangga Umi tidak akan hancur oleh pihak ketiga, celetuk Umi Ambar. Umi. Apakah Umi tak berniat lagi untuk berumah tangga? Apakah Umi masih mengharapkan Abi Reki? Tanya Davia. Davia, cinta Umi. Ucapan Umi Ambar menggantung di udara kala melihat ibu mertuanya datang tergesa-gesa menghampiri mereka. Ambar, Davia. Apakah kalian sudah dengar kalau Reki sudah mengajukan gugatan cerainya pada Arumi? Tanya Nenek Anissa. Apa? Pekik keduanya kompak. Kenapa kaget? Harusnya ucapin alhamdulillah karena mata hati putraku sudah terbuka sekarang. Ambar. Apakah kamu masih mau rujuk dengan putranya Mami? Tanya Nenek Anissa. Nyonya Ambar tidak langsung menjawab karena ia tidak tahu bagaimana cara ia menyikapi berita perceraian sang mantan. Entahlah Mami. Ambar tidak tahu. Maaf, Ambar mau ke kamar dulu, ucap Umi Ambar berjalan cepat menuju kamarnya.